Om Swastiastu. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan terkait dengan aplikasi menu otomatis pada Shopcoffee di wilayah Kintamani. Sebelum kami mengarah lebih lanjut ke materi yang ingin kami sampaikan, izinkanlah di sini kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Ninengah Karyani dengan NIM 19 1704 11 22. Yang kedua ada Imade Andika Meta Ariana dengan NIM 19 1704 11 54. Yang ketiga ada Komamena Santiani dengan NIM 19 1704 11 65. Yang keempat ada Niluh Responi Artini dengan NIM 19 1704 11 76. Yang kelima dengan saya sendiri yaitu Imade Ardawara Sadwika dengan NIM 19 1704 11 79. Dan yang terakhir ada Imade Aldi Praditya Yoga dengan NIM 19 1704 11 93. Di sini kelompok kami akan menjelaskan terkait yang pertama yaitu ada project charter, yang nomor pertama itu ada budget information. Perusahaan Akasa memberikan dana sebesar 150 juta untuk proyek ini. Yang kedua ada proyek objektif, yang dimana dengan pembuatan aplikasi menu otomatis pada Shopcoffee di wilayah Kintamani dapat membantu para pegawai khususnya. Dan yang ketiga yaitu ada sukses kriteria, yang dimana kesuksesan dalam merancang aplikasi menu ini akan memberikan kepuasan terhadap Shopcoffee maupun konsumen. Yang keempat ada approach, yang dimana pendekatan yang kami gunakan pada pembuatan proyek ini adalah fase. Untuk penjelasan secara rinci terkait dengan aplikasi ini, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Project title yaitu tentang aplikasi menu otomatis pada Shopcoffee di wilayah Kintamani. Project ini dimulai pada tanggal 1 Maret 2001 dan diakhiri pada 1 Juli 2001. Budget informasi yaitu perusahaan Akasa memberikan dana sebesar 150 juta untuk proyek ini. Biaya teralokasi untuk pekerjaan manajer proyek sekitar 10 jam per minggu untuk 1 bulan. Staf internal yaitu 5 orang untuk 10 jam per minggu untuk 6 bulan. Dan untuk survei tempat coffee shop di wilayah Kintamani. Project manager yaitu Made Aldi Praditya Yoga. Project objektif yaitu dengan pembuatan aplikasi menu otomatis pada Shopcoffee di wilayah Kintamani dapat membantu para pegawai, terutama pegawai yang berposisi di overtaker, sehingga nantinya dapat meningkatkan pelayanan customer secara lebih cepat dan efisien. Software ini akan mencangkup beberapa filter yang dapat digunakan oleh user, yaitu pelayan atau pelanggan. Antara lain yaitu menu makanan, menu minuman, dan menu cemilan. Sehingga nantinya tidak lagi menggunakan menu secara manual. Sukses kriteria yaitu kesuksesan dalam merancang aplikasi menu ini akan memberikan kepuasan terhadap Shopcoffee maupun konsumen. Pendekatan yang kami gunakan yaitu pembuatan proyek ini yaitu adalah fase atau sering disebut phases, karena proses ini lebih mengutamakan waktu dalam menggunakan atau mengumpulkan data untuk memulai proyek. Roles and responsibility yaitu Aldi sebagai manajer proyek, Karyani sebagai IT program, Meita sebagai IT program, Waras sebagai IT program manager, dan Meina sebagai IT program manager, dan Floresta sebagai responsive client. Sekian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang stepping management yang bagian 2.1 tentang staff required. Berikut ini adalah rinci dari persyaratan staff berdasarkan peran yang diperlukan untuk mencapai tujuan proyek dan melaksanakan proyek. Yang pertama, role responsibility yang bagian pertama adalah sistem analis, bertugas untuk menentukan periode waktu dari pengerjaan proyek IT yang dilakukan. Peran ini sekaligus memudahkan para programmer untuk melaksanakan tugas agar menemukan efisiensi dalam menjalankan proyek Shopcoffee. Yang bagian skill requirednya adalah mampu menguasai segala sistem analis yang telah direncanakan oleh pihak Shopcoffee dalam menjalankan program IT, dan juga SDM mampu menguasai segala pekerjaan menjadi lebih efisien. Yang number of staff requirednya adalah nomor 2, time frame needednya adalah 10 Juni 2021 dan duration requirednya adalah 24 jam.
Yang bagian kedua adalah aplikasi menu otomatis diperuntukkan atau direkomendasikan untuk suatu perusahaan softcopy guna memberikan pelayanan yang memuaskan, sehingga baik perusahaan ataupun pembeli merasa nyaman dan memberikan kesan baik bagi pembeli. Untuk skill requirednya tidak ada dan number of requirednya adalah nomor 1, time frame needednya adalah 10 Juni 2021 dan duration requirednya adalah 10 jam. Terus yang ketiga langsung ke skill requirednya, berkontribusi dalam menyelesaikan masalah yang kompleks melalui pertimbangan dan pembalian keputusan programan dalam mencapai efisiensi suatu pekerjaan dengan menggunakan sistem analisis IT, memanfaatkan teknologi yang canggih dan membuat para pelanggan memudahkan untuk mencari menu yang akan dicari di menu softcopy. Dan untuk number of staff requirednya nomor 1, time frame needednya adalah 10 Juni 2021 dan duration requirednya adalah 20 jam. Baik, sekian dari presentasi saya dan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Staff Acquisition Responsibility. Yang pertama yaitu sistem analisis menentukan kapan waktu pekerjaan atau pemrograman pada setiap tugas yang akan dijalankan agar lebih efisien. Number of requirednya yaitu 1, comments-nya yaitu sistem analis memudahkan pelanggan dalam mencari menu yang akan dipilih pada coffee shop ini. Yang kedua yaitu menggunakan critical chain project management, memudahkan dalam mengatur waktu pekerjaan yang ditentukan pada suatu perusahaan agar pekerjaan tersebut terselesaikan dengan baik. Number of requirednya yaitu 1, comments-nya yaitu setiap perusahaan harus memiliki critical chain project management untuk merancang segala pekerjaan dengan sebaik-baiknya agar pekerjaan tersebut dapat terselesaikan dengan sistematis. Yang ketiga yaitu critical chain project management lebih menunjukkan kinerja SDM yang baik dan juga menggunakan sistem waterfall untuk memudahkan para pekerja dalam mengoperasikan segala sistem yang telah dirancang. Number of requirednya yaitu 1, comment-nya yaitu critical chain project management mampu menghasilkan SDM yang baik dan unggul dalam mengerjakan segala proyek yang telah diterapkan pada coffee shop tersebut. Baik, hanya sekian yang dapat saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu tentang budgeting project, yang dimana ada WPS kategoris pada bulan pertama, kedua, dan ketiga, dan ada total cost. Yang pertama ada initiation, pada bagiannya ada stakeholder identity yaitu sebesar 7.440 untuk bulan pertama. Yang kedua ada project charter design yaitu sebesar 1.440 untuk bulan pertama. Selanjutnya ada project of meeting hub yaitu sebesar 17.400 untuk bulan pertama. Dan pada bagian kedua ada planning, bagian-bagiannya yaitu tim contract sign yaitu sebesar 21.600 untuk bulan pertama. Yang kedua ada scope statement complete sebesar 3.360 untuk bulan pertama. Yang ketiga ada list of priorities rise conflict yaitu sebesar 1.440 untuk bulan pertama. Dan yang keempat yaitu mengundang guest star dalam acara opening pengesahan aplikasi. Selanjutnya pada bagian ketiga ada execution. Pada bagiannya yang pertama ada survey and analysis of the software complete yaitu sebesar 1.440 untuk bulan kedua. Yang kedua ada survey and analysis soft copy yaitu sebesar 2.040 untuk bulan kedua. Selanjutnya ada web application design yaitu sebesar 740 untuk bulan kedua. Dan yang terakhir ada manufacture process yaitu sebesar 1.440 untuk bulan kedua. Selanjutnya yang bagian ketiga yaitu web application design yang memerlukan biaya sebesar 740.000 pada bulan kedua.
Yang selanjutnya manufacturing proses yang memerlukan biaya sebesar 1.440.000 pada bulan kedua. Yang selanjutnya design development tidak memerlukan biaya. Yang selanjutnya pemilihan software memerlukan biaya sebesar 1.440.000. Yang selanjutnya pengadaan sumber daya atau sumber daya pelayanan sebagai pemandu aplikasi yang memerlukan biaya sebesar 1.440.000. Yang selanjutnya sprint the last ticket and the last day of promotion yang memerlukan biaya sebesar 1.440.000 pada bulan kedua. Yang selanjutnya prepare event completed yang memerlukan biaya sebesar 1.440.000 pada bulan kedua. Dan yang terakhir yaitu event dimulai yang memerlukan biaya sebesar 1.440.000 pada bulan kedua. Yang bagian 4 yaitu monitoring and controlling. Yang pertama project report in the last data connection process yang memerlukan biaya sebesar 1.440.000 pada bulan ketiga. Yang kelima pada bagian kelima yaitu closing final project. Yang pertama completed yang totalnya yaitu 7.440.000. Final project report completed yang memerlukan biaya sebesar 74.420.000. Nah, subtotalnya yaitu subtotal memerlukan biaya sebesar 1.440.000 dan totalnya yaitu menjadi 75.860.000. Sekian dan terima kasih. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata kami mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Akhir kata kami ucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om.